memugar makam-makam, merestorasi makam-makam, ya, yaitu mendeteksi makam-makam. Nah, ketika ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa ada ditemukannya bin Yahya, ini semakin menguatkan bahwa Habib Lutfi betul-betul berada di balik pemalsuan makam-makam yang sudah ditemukan di Nusantara ini. Perlu waspada bahwa walaupun beliau Habib Lutfi tidak pernah mengatakan kata-kata yang kotor, bahkan dakwahnya itu selalu mengajak kita untuk kebaikan, untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi kita jangan sampai terlena untuk mengkritisi ini, jangan sampai kita terlena untuk tidak mengusut ini. Karena ini sudah menyangkut sejarah. Dan sejarah ini kalau sampai tidak kita urus sekarang, maka anak cucu kita yang di kemudian hari akan melihat sebuah sejarah yang gelap gulita, yang beda dengan kita. Kita kan sudah paham bagaimana sifat orang munafik. Bahkan dia kalau perlu menunjukkan sikap yang sangat anggun, baik, dan berwibawa dan berkarisma. Jadi dari sini kita bisa berkaca, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kepada siapapun itu, kepada orang yang kelihatan halus, yang kelihatan baik dan sebagainya, kita tetap waspada, kita tetap harus curiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ternyata beliau Habib Lutfi bin Yahya itu terindikasi sebagai pemalsu makam di Nusantara ini. Nah, fakta-fakta apa saja ini yang menguatkan bahwa Habib Lutfi ini sebagai pemalsu makam? Yaitu yang pertama adalah makamnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang ada di Semarang ini diklaim Habib Lutfi sebagai KRT Sumodiningrat. Nah, ternyata setelah sekian lama itu diklaim sebagai KRT Sumodiningrat, kemudian ini dikonfirmasi oleh kepada pihak keraton, ternyata makamnya KRT Sumodiningrat itu masih ada di Yogyakarta. Dan setelah diselidiki di berbagai sejarah-sejarah, ya, literatur pustaka yang membahas tentang perjuangan KRT Sumodiningrat, itu memang KRT Sumodiningrat dimakamkan di Yogyakarta. Nah, dan ini sudah dikonfirmasi oleh pihak keraton sendiri maupun ini sudah terkonfirmasi oleh buku-buku sejarah. Nah, setelah ribut-ribut ini, ya, setelah makamnya KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang ini diprotes oleh pihak keraton, setelah adanya protes-protes, akhirnya khaul yang biasa diadakan setiap tahun, yaitu khaulnya Habib Hasan bin Toha, yang di situ selalu disebut juga sebagai KRT Sumodiningrat, akhirnya pada khaul tersebut itu tidak disebutkan lagi. Nah, ini tentu sesuatu yang menguatkan. Ada apa? Kenapa kok tiba-tiba sudah tidak disebut KRT Sumodiningrat? Seandainya memang misalkan dari pihak Habib Lutfi bin Yahya ini punya data yang kuat, memang KRT Sumodiningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha, mestinya tetap disebutkan. Kalau memang ketika mencantumkan nama KRT Sumodiningrat di makamnya Habib Hasan bin Toha ini, tentunya kalau memang datanya kuat, mestinya tetap disebutkan.
Kan begitu harusnya. Tapi kenyataannya pada haul yang terakhir kemarin itu sudah tidak disebutkan lagi. Nah, inilah salah satu yang menguatkan bahwa Habib Lutfi berada di balik ini semua ya. Kemudian yang kedua adalah yang menguatkan adalah ditemukannya banyak makam-makam. Temukannya banyak makam-makam baru. Nah, dan anehnya makam-makam baru ini kok kebanyakan bin Yahya, bin Yahya, bin Yahya. Nah, kita tahu sendiri kalau sudah bin Yahya ini tentu arahnya kemana? Ini kan tentu sama dengan marganya Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi adalah juga bin Yahya. Nah, anehnya makam-makam yang baru ditemukan banyak muncul, tiba-tiba muncul makam-makam baru itu kok bin Yahya, bin Yahya. Ini tentu sangat menguatkan bahwa ini tentu ada hubungannya dengan Habib Lutfi bin Yahya. Jadi ketika makam itu memang sebelumnya belum ada, tiba-tiba kok ada, ini bisa dikatakan adalah sebuah pemalsuan atau membuat sebuah makam fiktif ya. Dan faktanya memang ketika ditemukan makam-makam itu tidak hanya muncul tiba-tiba ada makam baru, tapi juga ada makam yang dulunya itu menurut yang saksi-saksi mata itu adalah hanya nisan-nisan yang sudah lama, nisan-nisan yang sudah rapuh, tapi tiba-tiba nisan itu berganti nisan yang bagus baru dan ada tulisannya bin Yahya, bin Yahya ya. Kalau menurut Kiai Nur Ikhya ini Yahyanisasi ya. Nah, ini tentu adalah sebuah indikasi yang sangat menguatkan bahwa ini ada hubungannya dengan Habib Lutfi bin Yahya karena ini marganya sama. Apalagi ketika kita hubungan dengan yang sebelumnya yang ada di Semarang. Ternyata adalah sebuah pemalsuan nama KRT Sumo Diningrat, hanya mencatut ya, mengklaim mencatut. Kemudian yang ketiga adalah yang menguatkan itu adalah tidak hadirnya beliau Habib Lutfi bin Yahya di berbagai haul ya, terutama haul di akhir-akhir ini ya, dalam setahun ini ya. Yang paling gres kita ingat adalah baru beberapa hari kemarin itu, yaitu haulnya Sultan Hasanuddin Banten. Yang biasanya haul tersebut itu biasanya selalu dihadiri oleh Habib Lutfi bin Yahya, tapi pada haul yang kemarin itu tidak dihadiri oleh beliau. Dan sebelumnya juga sudah terjadi Habib Lutfi tidak hadir, yaitu di haulnya Sunan Ampel. Ya, walaupun memang kenyataannya di haul Sunan Ampel tersebut masih dihadiri para habaib, tapi yang sudah jelas adalah Habib Lutfi tidak hadir di situ. Nah, kira-kira ada apa kok sampai Habib Lutfi mulai tidak hadir di haul-haul yang biasanya itu beliau hadir? Kalau memang seumpama hanya masalah polemik nasab, terus kemudian beliau ini misalkan hanya sekedar tidak dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, saya kira tidak bisa dimasalah. Kan semestinya sama seperti para habib-habib yang masih hadir di hal tersebut. Tapi kenapa beliau sampai tidak hadir? Ini kan tentu ada hubungannya, ada erat hubungannya dengan peristiwa-peristiwa ditemukannya makam-makam yang bin Yahya, bin Yahya, bin Yahya itu. Dan itu sudah diduga banyak orang ini tetap ada kaitan kuat dengan Habib Lutfi bin Yahya. Apalagi kemudian ini dikuatkan lagi dengan ucapan, yaitu Habib siapa itu, Habib Hani ya, saya lupa itu, yang ditunjuk Habib Lutfi sebagai ketua Petanasia ya, sebuah lembaga yang khusus untuk memugar makam-makam, merestorasi makam-makam ya, yaitu mendeteksi makam-makam. Nah, ketika ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa ada ditemukannya bin Yahya, ini semakin menguatkan bahwa Habib Lutfi betul-betul berada di balik pemalsuan makam-makam yang sudah ditemukan di Nusantara ini. Nah, tentu dari sini perlu kita waspadai bersama ya, terutama para muhibin-muhibin yang masih gitu sangat
mengagumi Habib Lutfi atau kita semua yang masih mengagumi Habib Lutfi sebagai sosok yang begitu anggun, yang begitu penuh karisma, kita perlu waspada bahwa walaupun beliau Habib Lutfi tidak pernah mengatakan kata-kata yang kotor, bahkan dakwahnya itu selalu mengajak kita untuk kebaikan, untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi kita jangan sampai terlena untuk mengkritisi ini, jangan sampai kita terlena untuk tidak mengusut ini. Karena ini sudah menyangkut sejarah. Dan sejarah ini kalau sampai tidak kita urus sekarang, maka anak cucu kita yang di kemudian hari akan melihat sebuah sejarah yang gelap gulita. Mereka tidak tahu kebenaran yang aslinya. Inilah perlunya kita mewaspadai. Walaupun kita semua bangsa Indonesia sangat membutuhkan orang-orang yang bisa mengatakan, yang bisa mengajak kita untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi kita juga jangan terlena, jangan lupa untuk mengkritisi sesuatu yang memang janggal. Inilah pentingnya. Jadi kita tetap yang menjadi murid Habib Lutfi, kita tetap menjadi murid beliau. Yang menjadi muhibinnya, kita tetap menjadi muhibinnya. Tapi yang perlu ada perubahan dalam diri kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang, menjadi murid yang fanatik, menjadi muhibin yang fanatik. Sehingga membuat kita enggan untuk mengecek ini semua. Karena ini sudah menyangkut sejarah ya. Soalnya orang yang paling berbahaya itu adalah orang yang munafik. Dan kita semua tentu tahu siapa orang yang munafik itu. Orang munafik itu tentu adalah orang-orang yang selama ini kita kenal baik. Orang munafik itu yang kita kenal di zamannya para sahabat, pada zamannya baginda Nabi, yaitu para sahabat-sahabat. Mereka juga sahabat-sahabat Nabi, bahkan sahabat Nabi yang termasuk yang dikenal akrab dengan baginda Nabi. Tapi siapa tahu ternyata dia itu adalah orang yang munafik. Dan itulah yang membuat ya salah satu kekalahan dalam peperangan, di peperangannya baginda Nabi. Karena apa? Karena adanya orang munafik. Kita tentu paham yaitu sebuah peperangan yang besar di mana umat Islam itu pernah berperang ya, perang Badar ya kalau tidak salah itu diantaranya ya, perang Badar itu umat Islam dengan pasukannya yang sedikit ya, kalau dibanding dengan pasukan musuh itu selisihnya itu berlipat-lipat. Itu saja bisa mengalahkan pasukan musuh. Kenapa kok pada suatu ketika, pada suatu hari di sebuah peperangannya baginda Nabi itu pasukannya selisihnya itu tidak begitu banyak, kok bisa kalah dalam sebuah peperangan. Nah, di situ diterangkan ternyata ada orang munafik di dalamnya. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Sifat orang munafik itu tentu tidak menampakkan sikap-sikap yang beda dengan kita. Kita kan sudah paham bagaimana sifat orang munafik. Bahkan dia kalau perlu menunjukkan sikap yang sangat anggun, baik, dan berwibawa dan berkarisma. Tapi faktanya ternyata dia adalah seorang yang munafik. Dan kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa Habib Lutfi adalah seorang yang munafik karena kita belum melihat faktanya. Tapi yang perlu kita waspadai adalah sifat-sifat orang munafik itu. Jadi dari sini kita bisa berkaca, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kepada siapapun itu, kepada orang yang kelihatan halus, yang kelihatan baik dan sebagainya, kita tetap waspada, kita tetap perlu curiga ketika ternyata memang ada sesuatu yang janggal. Inilah yang perlu kita waspadai bersama ya. Semoga dari penjelasan saya ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua untuk kita semua yang lagi semangat yang menjadi pendukung Kiai Imad dan kawan-kawan. Tentu ini bisa menjadikan kita lebih untuk mengecek lagi, mewaspadai, kemudian perlu kita menelusuri makam-makam yang sudah ditemukan yang memang ada kejanggalan-kejanggalan.
Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.